tidak sama sekali membatalkan wudhu. Pendapat ini berasal dari mazhab Syafi'i, Muhammad bin Hasan, mazhab Hanafi, Abu Bakar bin Daud, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini didasari oleh Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang mana ayat tersebut berbunyi aula mastumun nisa, yang artinya atau menyentuh perempuan. Mereka berpendapat bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis-hadis, yang mana hadis tersebut yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasai dari Anisa, yang berbunyi telah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar untuk mendirikan sembahyang dan tidak berwudu. Hadis yang kedua itu hadis dari Aisyah. Ia juga menjadi dalil pertama dari pendapat pertama. Dan hadis kedua yang mana artinya aku tidur dan Rasulullah besertaku sedang kedua kakiku menghalangi kiblatnya. Apabila ia bersujud, beliau singkirkan kakiku dan aku pun menarik kakiku, dan apabila beliau berdiri, kuhantarkan lagi kedua kakiku. Pada malam itu di rumah tidak ada lampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan ada lagi hadis yang berbunyi, pada suatu malam aku telah kehilangan Rasulullah di tempat tidur, maka aku tersentuh dengan beliau dan kuletakkan kedua tanganku pada tempat kedua telapak kaki dan keduanya sedang terurai lurus. Beliau sedang berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaan dan kemakmuranmu. Hadis riwayat Nasai dari Aisyah. Adapun hadis yang terakhir adalah hadis riwayat Ahmad, Daratulni, Tirmizi, Hakim, Baihaqi, dan Muazin bin Tabal. Hadis ini berbunyi, wahai Rasulullah, apa yang kau katakan kepada Allah tentang seorang laki-laki yang menemui perempuan yang dikenalnya atau istrinya? Tidakkah laki-laki itu berbuat sesuatu perbuatan dengan istrinya, melainkan telah berbuat dengan dia selain dari menyetubuhinya? Beliau bersabda, berwudulah kemudian bersembahyang. Pendapat ini mengatakan ciuman, meletakkan tangan di kaki, itu semuanya persentuhan. Jadi kalau persentuhan kulit itu membatalkan sembahyang dan wudhu, niscaya Rasulullah tidak akan meneruskan sembahyangnya dan tidak akan sembahyang kecuali sudah berwudhu. Berdasarkan alasan di atas, dapat dikatakan bahwa arti yang lebih tepat dalam ayat tersebut ialah persetubuhan sesuai dengan arti hakiki. Dan pendapat ini dapat pula dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Tusi bahwa Nafi bin Azraq pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang arti ayat tersebut. Beliau menjawab, yang membatalkan wudhu adalah di dalam ayat itu adalah persetubuhan. Pendapat keempat ini memberikan kritik terhadap dalil pendapat-pendapat yang mengatakan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu. Dalam kritik yang dikatakan bahwa arti kata lam dalam ayat yang menjadi dalil itu artinya harus sesuai dengan arti hakiki, yaitu persetubuhan. Dikatakan demikian karena ternyata banyak dalil-dalil yang memperkuat pendapat demikian. Yang diantaranya satu, hadis Aisyah yang menerangkan bahwa peristiwa beliau dengan Rasulullah dikala Rasulullah sembahyang, yang mana Rasulullah telah meneruskan sembahyangnya. Dan lagi hadis Aisyah yang kedua adalah menceritakan tentang ciuman Rasulullah terhadap sebagian istrinya, dan sesudah itu beliau bersembahyang tanpa lagi berwudu. Maka dengan kedua dalil ini dapat dikatakan arti kata lam dalam ayat bukan bersentuhan kulit melainkan persetubuhan. Yang kedua adalah selain dari kedua buah hadis di atas yang dapat dipergunakan sebagai dalil untuk memperkuat pandangan bahwa arti yang asli dalam ayat harus dipakai ialah persetubuhan. Dalil ini dapat lagi dikuatkan dengan penafsiran Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Tusi dan Abdullah bin Hamid. Yang ketiga, dapat juga para fuqaha berpendapat bahwa arti kata lam dalam mulamasah yang dipakai di dalam Al-Quran dalam dua buah ayat, keduanya berarti persetubuhan.
Ayat tersebut adalah di dalam Quran Al-Ahzab ayat 49 dan Quran Surah Al-Mujaah ayat 3. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pendapat keempat ini berpendapat bahwa persentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu asal masih sesuai hakikat. Yang mana hakikat tersebut adalah yang masih sesuai batasan-batasannya seperti bersentuhan kulit dan mencium. Jika mereka sudah melakukan persetubuhan, maka mereka wajib untuk berwudu dan membersihkan hadas tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.